Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Kematian anak Susi menjadikan sebuah aib bagi keluarga Pak Rodi sendiri. Bukan hanya itu, masing-masing dari tetangganya mulai menggosipi kematian Susi sebagai kematian yang tidak wajar. Wawan menjadi sangat malu mendengar hal itu. Dia pun menekan Pak Rodi untuk menjelaskan hal tersembunyi yang disembunyikan oleh keluarganya. Wawan mengira kematian anaknya bukanlah karena sebagai kecelakaan dari Susi itu sendiri. Namun, hal ini bisa ditujukan oleh sesuatu yang tidak pernah diketahuinya. Kematian bayi itu tidak wajar. Susi memang melemah ketika ingin melahirkan dan puncaknya ketika si bayi tidak keluar dengan wajar. Saya mohon untuk mengetahui hal terkait dari kematian bayi itu, Pak. Jelas Wawan. Pak Rodi hanya terdiam. Tanah kuburan tempat bayi itu dikubur masih basah dan terasa lembab. Namun, Wawan telah menanyakan sesuatu yang sangat kontroversial dalam pendengaran Pak Rodi itu sendiri. Pernahkah kamu mendengar tentang Astana Kala? Tanya Pak Rodi. Astana Kala? Tanya Wawan lagi. Iya, Astana Kala. Pernahkah kamu mendengarnya? Belum, Pak. Semacam tempatkah? Tanya Wawan. Iya, Astana Kala adalah tempat di mana bersayamnya para jin kafir yang menguasai tempat tersebut. Jelas Pak Rodi. Lalu apa hubungannya dengan bayi itu, Pak? Tanya Wawan. Anakmu telah menjadi pertimbangan dari Astana Kala. Ada harga yang harus dibayar ketika seseorang telah memasukinya. Jelas Pak Rodi. Harga yang harus dibayar? Seseorang memasukinya? Apa maksudnya, Pak? Tanya Wawan. Anakmu adalah harga dari keselamatan Sasa karena dia memasukinya. Jawaban Pak Rodi membuat Wawan terkejut hebat. Dia mundur ke belakang beberapa langkah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana bisa bayiku yang menjadi korban dari Astana Kala? Kenapa bayiku yang dijadikan pertimbangan itu? Teriak Wawan. Jawabannya ada di Susi. Jelas Pak Rodi. Wawan langsung menarik kerah baju Pak Rodi dengan kencang. Apa maksudnya? Apa yang Susi lakukan hingga dia menukar bayiku dengan Sasa? Tanya Wawan. Susi melakukan perjanjian dengan Layu. Sesaat sebelum menyelamatkan Sasa, Susi telah dulu menukarkan bayi itu kepada Layu, kata Pak Rodi. Atas jawaban yang tidak mengenakan itu, Wawan marah besar. Dia pun mendorong tubuh mertuanya hingga tersungkur jatuh, mencium tanah kuburan bayinya yang baru saja dikuburkan. Kenapa harus bayiku? Kenapa? Kenapa tidak diberitahu dulu sebelumnya? Teriak Wawan dengan muka geram. Pak Rodi hanya terdiam. Dia pun menatap wajah Wawan dengan wajah yang memelas. Maafkan kami, Nak, tapi kami tidak punya pilihan lain. Kami tidak ingin keluarga kami yang menjadi korban itu sendiri. Semua berjalan dengan cepat. Jelas Pak Rodi. Wawan menangis sambil memaki-maki Astana Kala. Astana Kala kurang ajar. Tempat neraka ini membuat hidupku hancur berantakan. Sialan, bayiku. Teriaknya dengan kencang.
Parodi bangkit sambil memegangi kedua kaki Wawan. Dia berlutut meminta maaf kepada Wawan. "Jika kau ingin menceraikan Susi, kami ikhlas dan menerima. Kami hanya tidak ingin Sasa menjadi budak di Astana Kala atau Istana Jin Kafir," jelas Parodi. Wawan masih belum menggubris permohonan maaf dari Parodi. Dia memang tak kuasa menahan rasa kesal, emosi dan marahnya pada keadaan yang memihaknya. "Bayiku," tangis Wawan. Parodi meninggalkan Wawan sendirian. Dia tahu Wawan butuh waktu untuk menghapus kesedihannya. Para Harja masih belum tenang dengan kejadian yang baru saja menimpa keluarga Parodi. "Astana Kala harus ditutup paksa," jelasnya kepada Yukti. "Ditutup paksa gimana, Pak?" tanya Yukti. "Kita harus menghentikan pergerakan mereka karena korban akan sangat banyak berjatuhan." Hengkara dan Taraka mendekati para Harja dan Yukti. Bagaimana cara menutupnya, Pak?" tanya Hengkara. "Pagar gaib di dekat rumah Parodi telah jebol. Aku akan memasangnya lagi. Namun masalahnya, setiap memasang pagar itu, Lelayu akan menghalanginya," jelas para Harja. Apa karena ini kemauan dari Kala Gending untuk membalaskan dendam Bapak ketika membuka lahan ini?" tanya Taraka. "Kala Gending memang berperan dalam hal ini. Dia telah mengutus Lelayu untuk menghabisi keluarga di tanah Astana Kala," jelas para Harja. Itu artinya Kala Gending akan terus mencari korban-korban selanjutnya?" tanya Hengkara. "Jika ada seseorang yang kedapatan memasuki Astana Kala, pilihannya ada dua, mati atau mengorbankan penebusannya. Kejadian Sasa merupakan pilihan terberat Pak Rodi," jelas para Harja. "Yukti, apakah Lelayu itu masih berada di rumah Pak Rodi?" tanya Taraka. "Buku itu masih dipegang oleh Mbah Susi. Itu artinya Lelayu masih bersemayam di tempat itu," jelas Yukti. "Buku itu harus dihancurkan," jelas Hengkara. "Tidak akan bisa, Hengkara," jawab para Harja. Hengkara, Taraka dan Yukti terkejut mendengar hal itu. "Tidak bisa, Pak?" tanya Yukti. "Kenapa?" tanya lagi Taraka. "Buku itu merupakan sesuatu yang melekat dengan Astana Kala. Jika ingin dihancurkan, aku harus mengalahkan Kala Gending lagi," jelas para Harja. Pilihan terberat mereka adalah bukan ketidakmampuan para Harja mampu mengalahkan Kala Gending, namun sesuatu yang menghalanginya amatlah banyak. "Lalu, apa ada cara lain?" tanya Taraka. "Menuju ke Astana Kala itu adalah pilihan terakhir bagi keselamatan desa ini." Lain hal dengan Susi, keadaannya semakin memburuk. Dia tidak bisa terlepas dari rasa penyesalannya. Sasa menuju tempat Susi. Dia tahu bahwa kakaknya sangat terpukul akibat kematian buah hatinya. "Bagaimana cara kita agar terhindar dari gangguan Astana Kala?" tanya Susi. Susi terdiam. Dia menyadari bahwa adiknya sangat berambisi untuk menghentikan seluruh gangguan dari Astana Kala. "Apa yang kau ketahui tentang Astana Kala?" tanya Susi. Sasa mendekati Susi sambil memegangi kedua tangan kakaknya. "Banyak manusia yang diperbudak oleh jin di sana. Jiwa yang bergantung pada jin, maka dia akan ditawan di sana," ucap Sasa. "Jiwa yang bergantung pada jin?" tanya Susi. "Iya, aku melihat banyak manusia, namun dengan bentuk yang mengerikan. Ada yang berkepala kerbau, berbadan ular, dan bermulut buaya. Semuanya ditawan di sana," jelas Sasa. Susi mengingat sesuatu ketika dia bersama Yukti. Dia juga mengingat sesuatu mengenai kematian keluarga Krismojo yang disebut-sebut sebagai keluarga Kewan.
Apa kau menemukan seseorang yang dikenal di tempat itu? Tanya Susi. Tidak ada, karena wajah mereka bukan manusia lagi. Sasa menjelaskan secara rinci. Ada sesuatu yang menjanggal dalam pikiran Susi. Kenapa kakak bertanya seperti itu? Tanya Sasa. Aku ingat bahwa pemilik buku pertama ini adalah Yukti, anak dari Paraharja. Beberapa bulan kemarin, ketika acara Gendang Sumester dia ada. Dia? Siapa? Tanya Sasa. Manusia kewan yang berada di jantung keluarga Paraharja. Dia adalah Dihian dan ibunya. Jelas Susi. Dihian? Anak pertama Paraharja? Aku pernah dengar cerita tentangnya ketika ditawan oleh keluarga Pak Krismojo. Ucap Sasa. Ditawan? Sasa bertanya kembali. Duk 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 duk. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Itu Mas Wawan. Bersikaplah seperti biasa. Jangan tampakkan wajah seperti orang ketakutan, pinta Susi. Iya kak. Sasa pun membukakan pintu kamar Susi. Loh, kok ada Sasa? Ada apa ini? Tanya Wawan. Sasa nemenin aku ketika kamu pergi ke kuburan, ucap Susi. Wawan menatap ketidaksukaan dalam diri Sasa yang kebetulan dia adalah awal dari bencana tersebut. Silakan pergi dari kamar, ucap Wawan. Mas, pinta Susi. Dialah yang menyebabkan bayi kita terbunuh. Seharusnya dia yang berada di Astana Kala, bukan bayiku. Jelas Wawan. Mas, cukup mas, Sasanya korban. Jelas Susi. Aku akan keluar, maaf mengganggu. Jelas Sasa. Sah, panggil Susi pada Sasa. Kebetulan aku ingin menemui seseorang yang akan menyelesaikan masalah ini. Jelas Sasa. Urus masalahmu sendiri, ucap Wawan. Sasa pun keluar dengan hati yang kacau. Tidak pernah disangka bahwa kakak iparnya benar-benar tidak menyukai Sasa setelah kejadian itu. Aku harus menemui Yukti. Dia tahu tentang ini. Aku harus menemuinya, jelas Sasa. Ketika dia melewati sebuah ruangan tempat di mana dia terkunci dan tertawan di dalam Astana Kala, ada rasa trauma. Kalau dia tak bisa menghancurkan Astana Kala, biar aku saja yang menghancurkannya, ucap Sasa sambil menggenggam kedua tangannya dengan kuat. Paraharja masih memperhatikan kedua anggota keluarganya yang masih terlibat dengan manusia kewan. Taraka, panggil bapaknya. Dalam pak, nggih, ucap Taraka. Kelak, jika aku berangkat menuju ke Astana Kala, kamu jaga Dihian dan ibumu. Jangan sampai lelayu itu mengambil mereka. Apa tidak baiknya Yukti saja yang menjaga pak? Aku dan bapak akan menuju ke Astana Kala bersama, jelas Taraka. Kamu mau ikut ke sana? Kamu tahu kan, di sana seluruh manusia kewan ditawan dan sebagai markas besarnya para jin. Kamu yakin? Tanya Paraharja. Insya Allah pak. Saran Taraka membuat Paraharja bimbang setengah mati. Dia tahu, jikalau Yukti yang akan ikut ke sana, sudah pasti lelayu itu akan membuat pertimbangan lagi kepadanya. Malam ini kita berangkat menuju Astana Kala. Semua gerbang akan terbuka ketika purnama mulai mengangkasa. Taraka pun mengangguk paham. Dia tahu ini bukan pilihan yang mudah baginya. Untuk sesaat saja dia merenungi nasib dari ibu dan kakaknya, Dihian. Kutukan manusia kewan akan aku lepaskan bagaimanapun juga, ucap Taraka. Susi masih mengimbangi emosi Wawan yang meluap-luap tatkala mengetahui kebenaran tentang kematian buah hatinya. Kita harus pindah dari sini, jelas Wawan. Tapi bagaimana dengan yang lainnya mas? Tanya Susi. Kamu tahu, kita berada di gerbang Astana Kala. Secara nyata tidak nampak, namun secara goib, tempat kita adalah tempat transit para jin kafir. Kamu tahu itu kan? Tempat ini benar-benar bahaya.
Wawan langsung memasukkan barang-barangnya ke koper. Dia akan bertolak ke Jakarta untuk menyelamatkan Susi, istrinya. Aku tidak akan ikut sebelum Astana Kala dihancurkan, atau jika tidak, adanya kesepakatan di antara dua belah pihak. Jelas Susi. Kesepakatan apa? Tidak ada namanya kesepakatan dalam perhitungan jin, melainkan kamu harus mengorbankan sesuatu untuknya. Apa contohnya? Contoh apa? Tanya Susi. Contoh berhasilnya kesepakatan antara pihak jin dan manusia apa? Coba. Tanya Wawan. Wawan yang sangat idealis, kritis dan logis harus melawan argumen Susi yang jauh dari pandangannya. Tidak ada kan? Tanya Wawan. Wawan terus memasukkan semua barang-barangnya ke dalam koper. Bagaimana dengan Sasa? Tanya Susi. Wawan terdiam. Dia masih membenci dengan penyebutan nama itu. Kamu mau meninggalkan Sasa? Tanya Susi. Susi mendekati Wawan dan memeluknya dari belakang. Mas, tolong dengarkan suara hatiku. Pasti ada jalan yang lebih baik untuk menyelesaikan ini semua, pinta Susi. Hati Wawan terenyuh. Dia meneteskan air matanya dan memeluk Susi. Aku sebenarnya membenci adikmu, namun karenamu aku tak ingin kejadian yang sama terulang lagi, ucap Wawan. Biarkan Sasa menyelesaikan semuanya sendiri. Aku yakin Sasa bisa menyelesaikan masalah ini, jelas Susi. Susi yakin Astana Kala akan runtuh. Jika tidak runtuh, semoga saja ada kabar baik dari sana. Malam harinya, para Harja mengumumkan hal ini kepada Hengkara dan Yukti. Jaga ibu dan Dihyan. Kita berdua akan berangkat menuju Astana Kala. Jika memang berhasil, kita akan mendamaikan bumi Tirtajaya ini, ucap para Harja. Baik Pak, ucap Hengkara dan Yukti. Jadi, kau pernah ke sana? Tanya Hengkara. Tidak asing lagi. Ruangan itu kau buka dengan sengaja kan? Tanya para Harja. Maaf Pak, aku hanya penasaran. Kita tidak melewati tempat itu. Kita akan menuju pohon besar dekat sungai, karena itu adalah gerbang yang sangat aman, jelas para Harja. Gerbang Astana Kala memang sangatlah banyak, namun setiap gerbang akan ada penjaga. Dan gerbang yang dimasuki oleh Sasa adalah gerbang yang di dalamnya menampung banyak manusia kewan untuk dijadikan para budak. Para Harja pun menuju ke pohon besar yang dimaksud. Mereka berangkat tempat Purnama Mangkasa dan menerangi desa Tirtajaya. Jasad kita tidak berangkat menuju tempat itu. Hanya sukma kita yang akan diterima di sana, jelas para Harja. Para Harja menyarankan juga untuk tidak berkata sepatah kata pun ketika sudah memasuki Astana Kala. Penjaga di sana bisa dibilang sangat keras dan kejam. Pejamkan mata kalian, kita akan berangkat, ucap para Harja. Sesaat angin membesar, dedaunan berjatuhan di dekat mereka. Cahaya purnama menjadi redup. Suara teriakan dan minta tolong terdengar jelas. Mereka sudah memasuki Astana Kala. Kita sudah sampai, ucap para Harja. Taraka dan Sasa terkejut ketika mendapati Astana Kala yang benar-benar mengerikan. Dari kejauhan, dia bisa melihat para manusia kewan sedang mengangkut bebatuan besar dan dipaksa untuk melakukannya setiap waktu. Para Harja menuju gerbang Astana Kala. Dia mengucapkan sesuatu yang tidak dikenali bahasanya oleh Taraka dan juga Sasa. Penjaga gerbang itu membuka gerbang. Selamat datang di Astana Kala, Kisanak. Apa yang kalian butuhkan sehingga mendatangi tempat ini? Tanya penjaga itu. Aku ingin menemui Kala Gending, jelas para Harja. Kau yang pernah mengalahkan Kala Gending? Para penjaga itu langsung menodongkan pedang yang disarungkannya terhadap para Harja. Aku ingin menemuinya secara baik-baik. Antarkan aku ke sana. Jika tidak, akan aku hancurkan tempat ini dengan sekali sentuh.
jelas para harja. Para penjaga itu ketakutan. Ini bukan pertama kalinya para harja mendatangi tempat itu. Dia pernah mendatangi tempat itu ketika hendak membunuh Kalagending. Para penjaga itu mengantarkan para harja menuju Astana Kala. Di sekeliling Astana Kala, Taraka dan Sasa melihat suasana yang mengerikan. Seluruh manusia kewan disiksa di tempat itu dengan kejam. Mereka adalah para manusia yang ditawan dan mengingkari perjanjian dengan para jin. Para harja sudah terbiasa melewati tempat itu, sehingga tidak ada sedikit ketakutan pun di dalam dirinya. Hanya saja dia takut bahwa Taraka dan Sasa pingsan karena melihat kondisi yang mengerikan di sekeliling Astana Kala. Bangunan tua dengan pepohonan yang menjulang tinggi di sekelilingnya, juga para penjaga yang memiliki raut wajah mengerikan, merupakan pesona yang diberikan Astana Kala kepada mereka. Penjaga itu terhenti di pintu menuju Astana Kala. "Silahkan Kisanak, kami hanya bisa mengantarkan kalian sampai sini," jelas penjaga itu. Para harja mengangguk paham. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke dalam Astana Kala. Ketika sudah sampai, Taraka dan Sasa merasakan aura yang menakutkan. Desisan ular yang sangat nyaring di telinganya menambah hawa ketakutan bagi keduanya. "Keluarlah kau, Kalagending," jelas para harja. Kalagending segera keluar dari tempat persembunyiannya. Bentuknya seperti ular, namun wajahnya sangat mengerikan. Air liurnya berceceran di tempat itu. "Raharja, kenapa kau mendatangi tempat ini? Kau mau mati?" tanya Kalagending. "Aku ingin membuat kesepakatan," jelas para harja. "Kesepakatan apa kau? Kau tahu manusia sangat serakah." "Manusia yang mana? Jangan kau samakan manusia yang satu dengan lainnya," jelas para harja. "Aku tahu kau kemari untuk menyelamatkan anakmu yang ingin pernah kubunuh di perairan itu kan?" Hahaha, tawa Kalagending. "Jika kau mendapati membunuh Dian, akan kuhancurkan Astana Kala." Kalagending tidak takut sama sekali. Dia bahkan menatap wajah Taraka dan Sasa dengan tatapan seperti hendak menyantap makanan. "Aku telah menukar wanita itu dengan bayi yang dikandung oleh kakaknya. Dia telah melanggar kesepakatan kita sebelumnya. Jadi siapakah yang salah?" Para harja mengeluarkan sesuatu dari sakunya, berupa kayu kecil. "Masih ingat kau dengan kelabang geni ini? Aku tidak segan membunuhmu sekarang," jelas para harja. "Membunuhku pun akan mustahil, Raharja. Lelayu itu telah menimbang pertimbangan kesalahan anak dan istrimu." Para harja melemparkan kayu kecil itu dan seketika berubah menjadi kelabang raksasa yang mengerikan. "Kelabang geni, jika kamu lapar, kamu bisa melahap habis Kalagending," ucap para harja. "Kurang ajar, jangan main-main di Astana Kala. Semua yang ada di sini akan mati." "Aku hanya ingin kedamaian di antara bangsa manusia dan jin. Justru kemarin adalah kesalahan yang tidak terduga. Lelayu sampai turun tangan. Karena itu, aku mohon padamu untuk menutup semua gerbang Astana Kala dari desa Tirtajaya," ucap para harja. "Raharja, aku ingatkan, jika manusia tidak melanggar perintah dan norma-normanya, kami tidak akan mengganggu. Sama halnya kalian merusak alam. Yang kalian rasakan hanyalah kepuasan diri. Namun, itu semua berdampak pada Astana Kala," jelas Kalagending. Taraka dan Sasa menyimak percakapan mereka berdua. Namun, karena ini demi kebaikan bersama, akan aku kabulkan. Namun, hukuman bagi istri dan anakmu tetap berjalan. Karena itu adalah pembelajaran yang terbaik bagi keduanya, jelas Kalagending. "Apa hukumannya?" tanya para harja. "Dia akan kehilangan kesadaran," jelas Kalagending. "Apakah bisa sembuh?" tanya para harja. "Selama dia taat pada agama dan norma alam, dia akan sembuh. Namun itu akan memakan waktu yang sangat lama.
Mereka berdua seharusnya telah menjadi manusia kewan dan budak dari Astana Kala. Namun, karena aku tak ingin berurusan lagi dengan dirimu, aku akan memaafkannya. Jelas Kalagending. Pak Raharja lega mendengar hal itu. Namun, gerbang Astana Kala tidak akan pernah ditutup sampai hari kehancuran dunia itu tiba. Kami sedang mengumpulkan banyak manusia untuk menemani kita di neraka. Jelas Kalagending. Baiklah, itu hakmu. Kita bersepakat untuk tidak melanggar aturan yang telah kita buat. Jelas Pak Raharja. Satu lagi, ingatkan kepada seluruh manusia untuk tidak menebang pepohonan tanpa izin, berkata kasar, melakukan perbuatan tercela dan melanggar aturan alam dan agama. Pesan Kalagending sangat menyentuh. Pak Raharja pun mengangguk paham. Baiklah, kami mohon pamit, karena sebentar lagi waktu subuh tiba. Jelas Pak Raharja. Ternyata 1 jam di sana sama dengan 6 jam di dunia nyata. Silahkan berhitung teman-teman. Kalau 1 hari berapa jam di sana? Jaga baik-baik pesan ini, ucap Kalagending. Pak Raharja menyentuh buntut dari kelabang geni dan berubahlah menjadi tongkat kecil sedia kala. Taraka, Sasa, ingatkan kepada siapapun tentang ini. Manusia yang baik adalah manusia yang saling mengingatkan. Jelas Pak Raharja. Taraka dan Sasa mengangguk. Pejamkan mata kalian. Kita akan kembali ke rumah. Kita sudah pamit kepada seluruh Astana Kala lewat salam batinku, ucap Pak Raharja. Taraka dan Sasa langsung memejamkan matanya. Suasana menjadi tentram, nyaman, dan sejuk. Dia seperti melewati aliran sungai yang deras. Bukalah mata kalian, ucap Pak Raharja. Taraka dan Sasa terkejut karena perjalanannya sangat cepat sekali. Pulanglah Sasa, mantapkan hati kakakmu untuk tidak pergi dari rumah itu. Lalu buanglah buku itu di sungai. Jelas Pak Raharja. Baik Pak. Taraka membantu ayahnya untuk berdiri. Ternyata menuju ke Astana Kala membutuhkan banyak energi. Nak, kamu harus menerima kekurangan dari ibu dan Dihian. Mereka memang bagian dari manusia kewan. Namun, semua akan berlalu dan sembuh seperti sedia kala, ucap Pak Raharja. Ibu dan Mas Dian kenapa Pak? Tanya Taraka. Dia akan gila, kurang waras, namun akan sembuh. Kita perbanyak doa, jangan lupa untuk dekatkan diri pada Tuhan. Jelas Pak Raharja. Sasa segera menuju ke rumahnya. Antara rasa senang dan harunya, dia bisa membuat perjanjian dengan Astana Kala. Wawan, Pak Rodi, istri Pak Rodi dan Susi sedang berada di ruang tamu. Mereka berdua sedang kebingungan mencarinya. Kak, ucap Sasa sambil meneteskan air mata. Sasa, kamu kemana saja? Tanya Susi. Dia langsung berlari menuju Sasa dan memeluknya. Aku berhasil menyelamatkan keluarga kita dari cengkraman Astana Kala. Kita bisa hidup nyaman dan aman lagi, ucap Sasa sambil menangis. Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka benar-benar bersyukur. Sedangkan di rumah Pak Raharja, Dihian dan ibunya berkata-kata tidak jelas. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang berbicara sendiri. Astana Kala memang nyata adanya. Jaga baik-baik diri kalian. Dihian dan ibu akan sembuh. Doakan terus mereka, ucap Pak Raharja. Sesaat setelah itu, mereka berjanji untuk tidak mengingkari perjanjian antara manusia dengan Astana Kala. Sasa membuang buku itu di sungai dekat rumahnya bersama Susi dan Wawan. Mereka menetap di rumah itu dan tidak pergi ke tempat asal Wawan. Begitu juga dengan Yukti. Dia tidak ingin lagi menemui lelayu serta makhluk Astana Kala. Namun, manusia kewan atau manusia yang dirasuki oleh jin sepenuhnya masih berkeliaran di belahan dunia. Itu artinya Astana Kala masih mengumpulkan orang-orang untuk temannya di neraka.
selesai teman-teman. Bagaimana kesan kalian menyimak dari kisah ini? Ambil baiknya, buang buruknya ya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian di cerita ini. Apresiasi tinggi-tingginya buat Mas Restu. Dan saya pamit langsung aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih teman-teman. Tetap di Fakta Sejarah.